Hai anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Pak Guru Dharma di sini. Hari ini kita akan masuk ke materi tema 5 muatan pembelajaran IPA. Nah, adapun yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang cahaya dan alat optik. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah menonton video ini, Pak Guru harap anak-anak dapat mengetahui sifat-sifat cahaya dan berbagai macam alat optik. Nah, seperti biasa di awal video Pak Guru akan berikan kalian apersepsi sebagai bonus poin harian. Dan sebelum kita masuk ke apersepsi, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain pastinya. Nah, mari pusatkan dulu hati dan pikiran kita. Doa akan Pak Guru pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, silakan disiapkan dulu buku paket pena jilid 4B kalian di tema 5, lalu buku catatan dan buku latihan sekiranya nanti kalian perlu mencatat hal-hal yang penting yang ada di video Pak Guru ini. Nah, kita akan masuk ke persepsi ya. Coba jelaskan bagaimana proses pengambilan suatu gambar objek yang dilakukan oleh lensa kamera. Nah, Pak Guru ulangi ya. Coba jelaskan bagaimanakah proses pengambilan suatu gambar objek yang dilakukan oleh lensa kamera. Nah, jika kalian sudah tahu, bisa kalian tulis di kolom komentar video ini atau japri ke WA Pak Guru ya. Nah, anak-anak, kita akan lanjut ke materinya. Kita yang pertama akan dijelaskan tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Nah, di mana cahaya itu berguna untuk yang pertama pastinya membantu manusia melihat benda-benda sekitar, lalu membedakan warna dan melakukan kegiatan sehari-hari. Di mana sifat-sifat cahaya itu antara lain yang pertama merambat lurus, lalu yang kedua dapat menembus benda-benda bening, lalu yang ketiga dapat dipantulkan, dan yang terakhir dapat dibiaskan. Nah, itu merupakan sifat-sifat cahaya. Mari kita lihat beberapa contoh nyata dari sifat-sifat cahaya itu. Yang pertama kita akan melakukan percobaan sederhana. Nah, percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Bayangkan ini merupakan salah satu kegiatan percobaan yang bisa kalian lakukan di rumah ya anak-anak ya. Kalian hanya perlu mempersiapkan lilin dan beberapa kertas karton. Lalu yang harus kalian lakukan adalah memberikan lubang di tengah-tengah tiap kertas karton tersebut. Lihat, saat lubang itu sejajar, kamu akan dapat melihat cahaya lilin. Namun, saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Inilah yang disebut cahaya itu merambat lurus. Yang harus kalian gunakan adalah kertas karton, tidak boleh menggunakan kertas bening ya anak-anak ya. Jadi ingat, kertas kartonnya bisa kalian siapkan 2 ataupun 3 kertas karton. Jadi di tengah-tengah kertas karton itu, di masing-masing kertas karton diberikan lubang, lalu kalian mengintip dari lubang itu. Jika lubangnya sudah lurus dan sejajar, kalian akan bisa melihat cahaya dari lilin. Itulah yang disebut cahaya merambat lurus. Nah, contoh dari cahaya merambat lurus adalah seperti berikut. Ada cahaya dari mercusuar atau cahaya dari bangunan di kota anak-anak. Jadi cahaya itu merambat lurus. Nah, selanjutnya adalah cahaya dapat menembus benda-benda bening. Seperti contohnya adalah kalian bisa mempersiapkan gelas kaca yang bening, lalu kalian berikan air atau mungkin gelas kaca saja tidak masalah. Lalu kalian arahkan senter tersebut dan kalian akan menemukan bahwa cahaya senter itu bisa menembus gelas tersebut. Nah, saat cahaya senter diarahkan ke papan melalui gelas bening, cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Kurang lebih seperti inilah praktik sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah anak-anak. Nah, adapun contoh lainnya, contoh konkretnya adalah seperti berikut. Kalian yang punya akuarium dari kaca, pasti kalian bisa melihat ikan yang ada di dalam akuarium itu.
Nah, inilah dia contohnya cahaya menembus benda bening. Selanjutnya adalah bangunan yang berasal atau bangunan yang ada kacanya, yang ada jendelanya. Nah, cahaya itu bisa masuk melalui jendela atau kaca yang bening tersebut. Kurang lebih seperti itulah contoh cahaya menembus benda bening. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu cahaya itu dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Ya, contohnya kita bercermin anak-anak, maka bayangan kita akan dipantulkan oleh cermin tersebut. Jadi kita bisa melihat bayangan kita dalam kondisi yang terang pastinya anak-anak ya. Nah, contohnya cahaya dapat dipantulkan seperti di kaca spion mobil atau kendaraan, lalu ada di kaca jalan. Nah, ini contoh cahaya yang dapat dipantulkan anak-anak. Lalu yang keempat adalah cahaya itu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, contohnya adalah pensil yang dicelupkan ke dalam air, pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Ini bisa kalian lakukan di rumah anak-anak. Jadi kalian bisa siapkan gelas, lalu gelas itu kalian isi air setengahnya. Setelah itu kalian masukkan pensil atau mungkin bisa memasukkan sumpit ke dalam gelas yang berisi air tersebut. Jadi kalian akan melihat seolah-olah pensil itu terpotong anak-anak ya, atau terlihat patah dan sedikit lebih besar. Kurang lebih seperti itulah cahaya dibiaskan atau dibelokkan. Salah satu contoh nyatanya adalah jika kalian sering ke kolam renang. Jadi dasar kolam renang itu akan tampak lebih dangkal dari aslinya, padahal sebenarnya itu kolam yang lebih dalam dari penampakannya loh anak-anak. Itulah tadi beberapa contoh-contoh sifat cahaya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penguraian cahaya. Nah, contoh penguraian cahaya dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Ya, benar, pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara, lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Bisakah kalian menyebutkan warna-warna pelangi? Merah, kuning, hijau? Nah, coba sebutkan warna-warna pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru. Setelah biru apa? Nila dan ungu. Ya, jadi ada 7 warna pelangi. Oke, itulah tadi penguraian cahaya anak-anak. Ya, kita lihat di contoh gambar ini adalah pelangi. Jadi pelangi itu dapat terjadi ketika ada titik-titik air yang disinari cahaya matahari, atau mungkin jika di tempat kalian itu tidak hujan tetapi kalian melihat jauh itu mendung, bisa saja nanti akan ada pelangi anak-anak. Mungkin di sana hujan, jadi kita melihat di sini ada pelanginya. Dan biasanya pelangi juga terjadi di dekat air terjun. Ingat, air terjun itu banyak sekali titik-titik airnya. Jadi ketika cahaya menyinari titik-titik air itu, maka akan timbullah yang namanya pelangi anak-anak. Spektrum warna yaitu pelangi. Ya, kurang lebih seperti itulah penjelasan tentang cahaya yang bisa diuraikan anak-anak. Ya, kita akan lanjut lagi tentang pemantulan cahaya. Tadi kita sudah membahas tentang cahaya itu dipantul teratur jika mengenai benda yang datar. Tetapi pemantulan cahaya tidak teratur jika permukaannya tidak datar. Contohnya seperti ini. Pemantulan teratur itu terjadi di cermin datar dan permukaan air yang tenang. Sementara pemantulan cahaya tidak teratur, contohnya terjadi di permukaan jalan berbatu atau di air yang tidak tenang. Ya, ini contoh yang teratur. Pertama itu ada di cermin, yang kedua di air danau yang tenang. Dan ini adalah yang tidak teratur. Pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Lalu berikut ini jika di malam hari dan airnya itu bergelombang ya anak-anak ya. Jadi
pemantulan cahayanya tidak teratur. Selanjutnya kita akan masuk ke alat-alat optik. Alat optik yang pertama itu adalah loop. Jika kalian sering menonton film detektif, maka kalian tidak asing dengan alat ini, yaitu kaca pembesar yang menggunakan lensa cembung. Nah, dalam memperbesar suatu benda, loop akan membiaskan cahaya tersebut. Loop membantu kita melihat benda-benda yang berukuran kecil ya. Jadi benda-benda yang kecil itu akan diperbesar oleh lensa cembung yang ada di loop ini anak-anak. Ya, kurang lebih seperti ini. Benda yang dilihat dengan bantuan loop akan tampak lebih besar. Contohnya adalah tulisan. Nah, jika tulisan dalam buku kecil, maksudnya terlalu kecil atau susah dibaca, kita bisa menggunakan bantuan loop untuk membacanya agar lebih jelas ya anak-anak ya. Selanjutnya alat optik adalah kacamata. Tahukah kalian cara kerja kacamata? Nah, dalam kacamata itu cahaya dari luar menembus lensa bening lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Lensa kacamata dapat cembung atau cekung tergantung dari keperluan kita. Jika memang kita perlunya lensa yang cekung, kita gunakan lensa cekung. Jika kita perlu lensa cembung, kita gunakan lensa cembung. Tapi ingat, kacamata ini biasanya hanya digunakan bagi yang menderita minus atau plus ya anak-anak ya. Jadi yang memiliki penyakit mata baru disarankan menggunakan kacamata. Kecuali jika memang kalian ingin bergaya, tidak masalah sih ya. Oke, selanjutnya alat optik yang ketiga yaitu mikroskop, yaitu dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali. Nah, ini merupakan salah satu contoh mikroskop, yaitu mikroskop cahaya yang memanfaatkan cahaya sebagai sumber penglihatannya. Selain menggunakan optik atau lensa, jadi untuk melihat itu diperlukan cahaya yang cukup. Ya, jadi jika tidak ada cahaya maka sama saja tidak akan bisa melihat di bawah mikroskop ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh mikroskop yang lebih modern. Nah, scanning mikroskop elektron atau SEM, mikroskop untuk mengamati benda yang sangat kecil. Nah, salah satu contohnya adalah serbuk sari dilihat dengan SEM. Dan anak-anak biasanya jika memang benda itu sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mikroskop cahaya yang biasa seperti tadi, maka akan menggunakan SEM ini, scanning mikroskop elektron, atau menggunakan mikroskop elektron ya anak-anak ya. Jadi ini zoomnya itu lebih besar, bisa melihat segala hal yang lebih kecil pastinya. Selanjutnya adalah cermin. Nah, cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Nah, cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada cermin datar, lalu cermin cekung, dan yang terakhir adalah cermin cembung. Kita akan masuk ke contoh-contoh cerminnya. Yang pertama adalah cermin datar. Nah, sifat bayangan pada cermin datar itu memiliki ukuran bayangan itu sama dengan ukuran bendanya atau ukuran bayangannya sama. Lalu kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Dan yang ketiga bayangan semu. Bayangan dapat dilihat di dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Jadi intinya bayangannya itu tidak bisa kita ambil ya anak-anak ya. Contohnya adalah benda yang menggunakan cermin datar, yaitu cermin di meja rias untuk kalian berias pastinya. Nah, selanjutnya yang kedua ada yang namanya cermin cekung. Nah, contohnya adalah sendok di bagian dalam itu. Nah, jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda akan bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Nah, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata, lalu terbalik dan diperkecil. Nah, contohnya adalah ya tadi bagian cekung sendok makan, lalu bagian dalam lampu senter, dan bagian dalam lampu mobil pastinya. Selanjutnya adalah cermin cembung. Nah, kenampakan bayangan pada cermin cembung ini semu atau maya, tegak,
dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contohnya adalah sendok bagian luar dan kaca spion kendaraan. Nah, itulah tadi beberapa jenis sifat-sifat atau macam-macam dari cermin, yaitu ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Selanjutnya adalah sifat cahaya pada periskop. Nah, periskop ini digunakan pada kapal selam untuk mengamati bagian di permukaan laut, anak-anak. Kalian tahu kan kapal selam? Ya, pastinya kalian tahu dong. Nah, coba bayangkan bagaimana sih kapal selam bisa melihat keadaan di sekitarnya? Ya, pastinya menggunakan periskop, anak-anak. Periskop ini juga menggunakan sistem cermin datar, kurang lebih seperti itu jika dilakukan secara sederhana. Nah, cara kerja periskop yaitu cahaya yang masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua, dan saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan, dan pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Nah, kurang lebih seperti itulah cara kerja periskop, dan secara sederhana cara kerja periskop itu adalah seperti berikut. Nah, kita mulai dari cahaya masuk. Cahaya masuk itu mengenai cermin pertama, lalu cermin pertama memantulkan cahaya yang merambat lurus menuju cermin kedua, lalu cermin kedua memantulkan cahaya yang diterima oleh mata. Kurang lebih periskop cara kerjanya adalah seperti ini, anak. Nah, bagaimana? Semoga anak-anak paham ya. Jadi kurang lebih sekian dulu materi IPA untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Dan tugas akan Pak Guru berikan via WA. Jadi nanti tolong dikerjakan dengan baik. Jika bisa dikerjakan sendiri, kerjakanlah dengan sendiri. Tapi jika tidak bisa, mintalah bimbingan dari orang tua kalian. Oke, kurang lebih seperti itu video hari ini. Akhir kata Pak Guru akan ucapkan, jagalah kesehatan, jagalah kebersihan kalian. Ingat cuci tangan pakai sabun, gunakanlah masker jika kalian harus bepergian keluar ruangan atau kalian harus beraktivitas keluar rumah. Nah, anak-anak, kita akan bertemu di video berikutnya. Bye-bye.